tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tak pernah janji jalan selalu rata, Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom. Salam sejahtera bagi jemaat sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang terhimpun dalam kelompok-kelompok keluarga. Sambil memperhatikan protokol kesehatan, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki suasana ibadah kolom yang kita lakukan sesuai dengan pedoman yang sudah ada. Sebagai persiapan, marilah kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 2, Suci, 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 dan apa yang berturut-turut. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di malam yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Kita tahbiskan ibadah kita saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah firman yang membimbing kita dalam ibadah ini.
Diambil dari 2 Korintus 4 ayat 5 dan 6 yang berbunyi demikian. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 426 ayat yang pertama, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami tunduk merendahkan diri ya Tuhan, sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai persekutuan keluarga-keluarga yang boleh terhimpun dalam persekutuan ibadah di kolom kami masing-masing. Di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami mengaku bahwa kami banyak menerima kebaikan Tuhan dalam hidup ini, namun kami kurang merespons kebaikan Tuhan itu melalui perilaku kehidupan kami sehari-hari. Kadang-kala kami terjebak dalam rutinisme, tapi juga kadang-kala kami terjebak dalam keputusasaan oleh karena situasi dan kondisi yang seolah-olah mengepung kehidupan kami. Dan kami berupaya mencari-cari jalan keluar, mencari solusi atas segala tantangan dan pergumulan. Padahal di dalam Tuhan sudah tersedia solusi yang sesungguhnya. Namun kami seringkali melupakan, dan karena itu kami mengabaikannya. Ampuni dan kasihani kami Tuhan, terlebih lagi dalam situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi sekarang ini di masa pandemi ini. Namun kata akhir bagi kami bukanlah pandemi, tapi kata akhir bagi kami, Tuhan akan memulihkan, karena Tuhan sudah berkarya melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari salah dan dosa. Oleh karena itu, dengarlah pengakuan kami sebagai pribadi dan keluarga, sebagai jamaat-Mu, dan biar kiranya pengampunan daripada-Mu boleh menjadi bagian kami. Ini doa kami, sayangi kami, kasihani kami, ampuni kami, serta baharui kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 26, di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku. Ku bawa kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarkanlah janji anugerah Allah menurut Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38b. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu,
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kita sambut dengan ku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tentram. Sebelum kita membaca dan berefleksi dari firman Tuhan, mari kita berdoa memohon penerangan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berlimpah kasih setia dan rahmat, yang berkenan mau menyatakan kehendak-Mu bagi kami umat milik-Mu melalui firman-Mu, melalui pembacaan Alkitab dan perenungannya, pemberitaannya dan refleksi-refleksi yang boleh kami adakan. Kami mohon Roh Kudus datang melingkupi kami, di rumah kami masing-masing, di tempat kami boleh terhimpun 2-3 orang yang mau bersembah sujud di hadapan Tuhan dan yang siap menyambut firman-Mu. Tuhan kuasai kami. Kami hendak membaca firman-Mu, hati kami tersedia ya Tuhan. Bersabdalah, demi Kristus Yesus kami bawa doa ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di minggu berjalan ini kita membaca bagian firman Tuhan dari Galatia pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Tapi juga di minggu yang berjalan ini kita sebagai gereja Masih Injili di Minahasa mensyukuri hari ulang tahun ke-86 Gemim Bersinode, dan refleksi-refleksi yang juga disampaikan bagi kita itu dapat dilihat, dibaca dalam surat Paulus 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Namun yang kita akan baca adalah dari Galatia pasal 2 mulai ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Di rumah kita masing-masing dan di tempat di mana kita berhimpun, mari kita membuka Alkitab dan kita boleh menyimak. Kita boleh membacanya dengan suara kedengaran bagi semua orang dalam rumah, tapi juga untuk boleh kita hayati. Kita membaca demikian. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup ke dalam, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku.
Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Demikian bacaan kita dari Galatia pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kemudian kita juga membaca apa yang diusulkan menjadi bacaan kita secara khusus dalam rangka hari ulang tahun Gemim Bersinode ke-86, yaitu dalam 2 Timotius 4, sekali lagi 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian bunyinya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Maksudnya memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian bunyi 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana saya katakan tadi bahwa di minggu berjalan ini, tepatnya tanggal 30 September, kita sebagai gereja mensyukuri dan mengingat 86 tahun gereja ini bersinode. Bersinode artinya berjalan bersama. 86 tahun yang lalu gereja ini menyatakan pernyataan imannya menjadi gereja yang mandiri di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada. Dalam perjalanan itu kita mendapati bahwa ada banyak hal yang sudah dilewati, tantangan-tantangan dan pergumulan yang dihadapi oleh gereja ini. Beberapa hal yang boleh kita catat. Sudah gereja ini ditetapkan menjadi gereja yang mandiri. Dia diperhadapkan dengan Perang Dunia Kedua sampai dengan pendudukan Jepang. Sudah itu diperhadapkan dengan pergumulan karena perang kemerdekaan melawan penjajah. Sehingga gereja ini terputus hubungannya dengan gereja induk. Beberapa tahun sesudah itu kita diperhadapkan dengan tantangan pergumulan, pergolakan di masa permesta. Banyak orang menyingkir ke hutan-hutan.
banyak gereja tidak dibuka oleh karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Selesai itu kita juga diperhadapkan dengan pergumulan di tahun 65, G30X atau yang juga disebut Gestapo. Ya. Dan yang luar biasa saudara yang disebut terakhir itu justru terjadi di hari di mana gereja kita sedang merayakan hari ulang tahun bersinode 30 September. Ya. Ada seorang pendeta tua di Tomohon, saya sebut namanya almarhum pendeta Kawulur. Dia mengatakan bahwa apa yang terjadi di negeri kita ini, di negara kita ini, dihubungkan dengan hari ulang tahun berdirinya gereja ini merupakan suatu tantangan iman bagi gereja, tantangan iman bagi warganya. Suatu tantangan apakah gereja ini bisa diakui oleh dunia ini dengan pengakuan imannya, dengan pelayanan yang dia lakukan. Nah, sekarang justru di abad ini, abad 21, ada tantangan juga yang sementara kita hadapi. Semua orang tahu COVID-19, pandemi yang melanda banyak negara, banyak umat manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi yang demikian, maka kita disapa dengan firman Galatia pasal 2 ayat 1 sama dengan ayat yang ke-10. Perikop ini merupakan ungkapan atau pernyataan sikap dari Paulus tentang kerasulannya. Dia menjelaskan bahwa dia adalah rasul yang akan membawa kabar baik itu kepada orang-orang tidak bersunat. Sementara itu Petrus kepada orang-orang bersunat. Saudara, ini merupakan tantangan. Ya. Selain itu juga didapati ada yang disebut sebagai saudara-saudara palsu. Ada istilah lain bilang penumpang gelap. Ikut dalam persekutuan, tapi sebenarnya tidak tulus, tidak ikhlas. Mungkin hanya mencari-cari kesalahan, cari-cari kelemahan. Kemudian sudah itu membeberkannya di luar. Orang baku bilang bapek-pek di luar, belamuk-lamuk di luar, dan sebagainya. Padahal dia ada di dalam. Nah, bacaan kita ini saudara-saudara mau mengingatkan kepada kita bahwa sebagai pengikut-pengikut Yesus, sebagai warga gereja yang mensyukuri 86 tahun bersinode, kita akan mengatakan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Tapi juga kita harus mengatakan sudah banyak yang kita lakukan, namun yang menilai itu semua adalah Tuhan dan dunia ini. Karena dikala apa yang kita kerjakan itu berkenan bagi Tuhan, maka dunia ini akan menunjukkan dua sikap. Mereka menerima itu sebagai sesuatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, tapi juga mungkin mereka akan menolak dengan berbagai dalih dan alasan. Namun yang paling utama di sini adalah bahwa walaupun kita diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan, Injil tetap diberitakan melalui sikap, kata, dan tindakan perilaku kehidupan kita sehari-hari. Sebagai warga gereja, kita hadir di tengah-tengah dunia. Kita punya kewajiban-kewajiban di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tapi juga kita punya hak-hak yang perlu kita ketahui. Hak untuk hidup, hak untuk beribadah, hak untuk berkarya, hak untuk menyatakan yang baik, menyatakan kebenaran, keadilan di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Dan sebagai warga gereja, mari kita terus ambil bagian dalam semua program kegiatan
bergereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Di tengah-tengah pandemi ini, saudara, ada tantangan besar yang kita hadapi. Bagaimana kita membiayai program. Sementara itu, perkumpulan-perkumpulan ibadah sangat terbatas. Tuhan punya banyak cara memelihara kita, memberi kita berkat-Nya. Karena itu, mari kita respons kasih karunia Tuhan itu dengan berbagi kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan untuk menopang panggilan pelayanan yang harus dikerjakan. Baik itu di Aras Kolom, di Jamaat, di Bipra, di wilayah, di sinode. Sehingga gereja ini dia terus mengumandangkan Injil di tengah-tengah dunia ini. Mari kita mulai dari pribadi, dari keluarga, dari kolom kita masing-masing. Kiranya beberapa catatan refleksi ini yang boleh menjadi bagian kita sambil mengingat bagaimana Timotius diingatkan oleh Paulus untuk tetap melakukan panggilan pelayanannya, baik atau tidak baik waktunya. Lakukanlah panggilan itu dalam ketulusan, dalam keikhlasan. Karena kita menabur, Tuhan yang menumbuhkan. Kita menabur, ada orang lain yang menyiram, ada orang yang memelihara, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Biar kiranya nama Tuhan dipermuliakan sekarang dan selalu terus. Selamat kita merayakan hari ulang tahun Gemimber Sinode ke-86, tapi juga mari kita minta diteguhkan oleh Tuhan dalam kita melakukan panggilan kita sebagai warga gereja. Amin. Merespons akan refleksi firman dan pemberitaan firman ini, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Allah di rumah kita masing-masing atau di tempat kita boleh berkumpul. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan Kirung Jemaat 450, hidup kita yang benar dan apa yang berturut-turut. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah tekebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Allah yang berlimpah dengan kasih setia dan rahmat, kami datang bersyukur kepadamu, kami boleh mendengar lagi sebagian daripada firman-Mu, baik itu dalam persekutuan keluarga kami, ataupun kelompok keluarga, sambil kami memperhatikan hal-hal yang merupakan protokol bagi kehidupan kami di masa pandemi ini. Biar kiranya apa yang boleh kami dengarkan, baik itu dari suratan Paulus kepada jemaat Galatia ataupun surat penggembalaan yang disampaikan melalui murid dari Paulus, yakni Timotius, karena semua ini akan menjadi benih-benih yang tumbuh, yang berakar dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan, tapi juga yang menghadirkan damai sejahtera bagi kami. Kami berdoa Tuhan, bersyukur oleh karena kami boleh mengingat di minggu berjalan ini, Gereja Masih Injili di Minahasa boleh berhari ulang tahun ke-86, bersinode, berjalan bersama
menjadi gereja yang mandiri, yang menyambut dan mengelola berkat Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kebaikan umat manusia. Kiranya Tuhan terus memakai gerejamu ini menjadi alatmu, jadi garam dan terang melalui hamba-hambamu, para syemasi dalam pelayanan diakoni, para penatua dalam pemberitaan dan penggembalaan, para pendeta, para guru agama, semua yang terpanggil dalam panggilan fungsional sebagai pelsus, tapi juga yang terpanggil melalui UPK yang ada di kolom, tim PDP yang ada di kolom, dan di aras jemaat, komisi-komisi kerja, komisi BIPRA, badan pekerja, semua pendeta, penatua, syemasi yang ada, terus diperlengkapi oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan, Roh-Mu terus bekerja, menyemangati, mendorong, menggerakkan, sehingga panggilan gereja akan terus diberlakukan, dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana Engkau memakai hamba-Mu Paulus menyatakan Injil di tengah-tengah dunia ini, kiranya gereja-Mu akan terus menjadi alat menyampaikan Injil kepada dunia ini. Dimulai dari lingkungan di Sulawesi Utara, di Indonesia, di Asia, bahkan dimanapun gereja ini boleh hadir untuk menyampaikan Injil kabar baik. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya perjalanan ke depan dari gereja-Mu itu akan terus ditilik, diberkati oleh Tuhan, sehingga gereja-Mu menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa Tuhan, di kolom kami, di persekutuan keluarga kami, ada orang-orang yang bersukacita, dan karena itu mereka bersyukur kepadamu. Bersukacita bersyukur karena hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan. Bersukacita bersyukur karena berkat-berkat yang Tuhan berikan, keberhasilan dalam usaha kerja, dalam tugas, kesembuhan dari sakit penyakit, kekuatan yang dari Tuhan dikala dalam kelemahan, penghiburan dari Tuhan dikala dalam kedukacitaan. Biar kiranya semuanya boleh mengalami kebaikan Tuhan dan akan bersyukur selalu kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda, dikala mereka sekarang ini harus belajar di rumah oleh karena situasi dan kondisi. Tuhan tolong agar mereka terus maju dalam pelajaran, tapi juga maju dalam menghayati kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga dengan demikian, di tengah-tengah pandemi ini, kuasa dan kasih Tuhan terus teralami, terus menjadi pendorong, sehingga mereka boleh berhasil dalam studi, berhasil dalam kerja, boleh menggapai cita-cita masa depan. Tantangan-tantangan pergumulan yang mereka hadapi, kiranya diberi hikmat oleh Tuhan pada orang tua, para pembina, para pembimbing, para pelayan khusus untuk mengarahkan pemuda, remaja dan anak-anak pada jalan-jalan yang dikenan oleh Tuhan. Pada kami sebagai orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma dan opa-opa yang mendampingi anak-anak, cucu, cece, Tuhan beri hikmat supaya boleh mengarahkan, menuntun anak cucu cece turun-temurun pada jalan-jalan Tuhan. Sebagaimana Timotius diarahkan oleh neneknya dan dia boleh bertumbuh menjadi berkat bagi banyak orang. Gereja Masih Injili di Minahasa dalam perjalanan ke depan, kami berdoa untuk badan pekerja majelis sinode, untuk badan pekerja majelis wilayah, tapi juga untuk badan pekerja majelis jemaat, Jemaat Immanuel Bahu wilayah Manado Barat Daya. Kiranya badan pekerja bersama dengan seluruh pelsus dan perangkat pelayanan yang ada akan diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan dalam melaksanakan panggilan sebagai hamba-hamba Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk pemerintah di pusat, di provinsi, di kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, sampai di aras paling bawah.
di lingkungan, di dusun-dusun. Beri hikmat supaya boleh menggiring bangsa Indonesia pada kehidupan yang bisa memiliki ketahanan kesehatan, ketahanan kebutuhan ekonomi di masa pandemi ini, dan ketahanan lainnya sehingga kami tidak terguncang walaupun banyak tantangan dan pergumulan. Beri hikmat pada pemerintah, Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri, para pejabat tinggi negara, pimpinan TNI, Polri, para gubernur, bupati, wali kota, para camat, lurah, kepala desa, kepala dusun, kepala lingkungan. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, banyak orang yang memberi diri untuk pelayanan kesehatan di masa pandemi ini, menyertai para tenaga kesehatan, para relawan, dokter, para medis. Tuhan, ada banyak yang sudah menjadi korban. Mereka memberi diri untuk pelayanan ini, dan mereka menjadi korban. Mereka harus meninggalkan keluarga, istri, suami, anak-anak, demi pelayanan yang Kau amanatkan pada mereka. Tiliklah mereka yang ditinggalkan, dan berilah kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Bapa, pelayan-pelayan yang ada di kolom kami, para penatua dan syamas, Tuhan menilik, memberkati, UPK Bipra yang ada, tim PDP, kiranya di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat terbatas ini, kami boleh terus beraktivitas, memaknai kehidupan sebagai keluarga, sebagai warga masyarakat, tapi juga sebagai anak-anak Tuhan. Kami sudah mengumpulkan persembahan, baik yang kami kumpulkan secara langsung ataupun yang akan dijemput oleh para petugas yang ada. Biar Tuhan kuduskan dan itu menjadi berkat bagi pelayanan. Ini doa kami Bapa, kami sudah bawa dan persembahkan kepadamu sambil mengucap syukur, tapi juga dikala kami menyampaikan doa ini kepadamu, kami juga mau mempersembahkan kepadamu doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan untuk kami persembahkan bersama-sama. Karena itu mari kita berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kolom kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari kita kidungkan NKB nomor 72, nama Yesus berkumandang dan apa yang berturut-turut. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin.